Shalom, selamat datang di Project Wise pada hari ini. Pada minggu lalu kita sudah melihat bagaimana jawaban ibu bapak kita, tapi bagaimana pula dengan belia kita? Mari kita sama-sama saksikan lepas nih. Oke, shalom. Sebelum Shalom. kita mulai interview kita untuk hari ini, biar saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Stevi Denera Sudin. Saya adalah pelajar IPT di bawah jurusan Diploma TESOL. Jadi dengan itu sila perkenalkan diri kamu dulu lah. Shalom semua, nama saya Alina Resi. Saya berumur 20 tahun dan seorang student. Dan saya sekarang ini sedang mengambil jurusan perbankan. Shalom semua, nama saya Efton, berumur 18 tahun dan baru menghabiskan SPM. Nama saya Beni Nasiring, berumur 19 tahun, sekarang belajar sebagai seorang pelajar tingkatan 6 di SM Lok Yuklikas. Nama saya Devni Kalsera Sundin, umur 16 tahun, masih lagi bersekolah di SMK Kolombong Nangan. Terima kasih. Tanpa kita membuang masa, mari kita terus masuk ke dalam soalan kita untuk hari ini. So, untuk soalan pertama, dia adalah satu pernyataan. Pernyataan ini semua orang tahu, dari parents ke belia. So, pernyataannya berbunyi macam ni. Parents know the best. Okay, so parents know the best. Ibu bapa tahu apa yang terbaik. So, dari pendapat kamu, apa yang kamu rasa tentang pernyataan ini? Kamu setuju? Kalau kamu setuju, kenapa? Dan kalau tidak setuju, kenapa? Kita mulakan dengan itulah. Saya rasa dari segi aspek-aspek yang tertentu, ya, diorang memang tahu yang terbaik untuk kita. Tapi juga ada juga dari segi aspek yang tertentu, diorang maybe tidaklah, they don't know the best gitu. Jadi boleh dikatakan saya di atas pagar lah, mau tengok konteks juga. Maksud saya bagi yang diorang know the best ini kan, ialah sesuatu yang dari segi aspek yang diorang pun sendiri pernah mengalami begitu. Jadi diorang sebagai orang yang lebih banyak pengalaman daripada kita, dan ya aspek-aspek yang kecil seperti kesihatan begitu, diorang memang know the best. Tapi dari aspek-aspek yang tahulah macam sekarang kan ini dunia sudah kena lebih modernized, Pak. Jadi ada juga beberapa punya aspek yang they cannot catch up with. And salah satu dia punya example, contoh yang di mana diorang bukan tahu yang terbaik ialah macam aspek pemilihan pekerjaan begitu. Bagi saya, kalau saya bersetuju dengan pernyataan itu. Kenapa? Sebab parents yang menjaga kita dari kita kecil lagi, dan dia yang tahu, dia yang nampak macam mana kita dari kecil sampai sekarang ini. Jadi saya rasa ya mereka tahu lah lebih apa yang terbaik untuk anak-anak mereka gitu. Oke. Tapi macam mana dengan itu kalau tentang dari kecil mereka menjaga kita dan semuanya. Tapi macam mana dengan kita punya dreams, kita punya dream job, career dalam kehidupan, adakah dari pandangan Anda, kamu, adakah mereka tahu apa yang terbaik untuk kita atau kita yang lebih tahu apa yang kita mahukan di dalam hidup kita? Kalau yang itu saya rasa kalau kita sudah macam berumur yang lebih dewasa sudah begitu, saya rasa diri sendiri lah yang tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang kita mau. Sebab kita yang tahu sendiri apa passion kita, apa yang kita mau kejar, apa yang kita mau achieve. Jadi ya diri sendiri lah yang lebih tahu apa yang mau begitu. Oke. Macam mana dengan kamu pula? Adakah kamu setuju dengan pernyataan ini atau tidak? Setuju. Sebab apa yang parents mau adalah kita berjaya. Oke, sama juga lah soalan dengan tadi.
parents know the best. Ibu bapak tahu yang terbaik dari kamu. Kamu rasa ibu bapak tahu apa yang terbaik untuk kamu atau tidak? Kita part dengan 2 section lah. First dari kamu kecil sehingga kamu besar, dan juga kamu punya career hidup. Adakah parents tahu kedua-duanya atau yang ini tahu, yang ini tidak tahu? Mungkin bagi saya dari kecil memang dorang jaga untuk mengajar kita cara yang baik, cara yang benar, menghormati orang lain begitu, untuk mengawalkan nilai-nilai murni lah begitu. Senang mau cakap. Jadi time kecil dorang sudah ajar, jadi kita boleh bawa sampai ke besar lah begitu. Lebih orang gitulah. Tapi kalau bila sudah besar, bila kita sudah besar kan kita sudah ada ambition apa kita mau jadi. Contohlah mungkin kamu mau jadi, let's say kamu mau jadi engineer, jurutera. Oke, bila besar. Tapi parents bilang, oh jurutera tidak ngam untuk kau, apa kata kau jadi dokter? So dorang di situ ibu bapak pikir yang mungkin dorang tahu apa yang terbaik untuk anak dorang. Tapi kamu mau jadi jurutera, adakah kamu rasa macam mungkin betul juga parents saya cakap saya patut jadi dokter, atau kamu rasa tidak, saya lebih tahu apa yang saya mau juga jadi jurutera, macam itu. Kalau yang itu macam mana pula? Kamu biarkan kamu tahu kamu rasa parents kamu tahu kamu apa yang kamu mau, atau kamu yang lebih tahu? Mungkin bagi parents saya lah kan, dorang tidak memaksa juga untuk anak-anak dorang tuh mau jadi apa kan. Jadi itu dari diri kita juga mau jadi apa gitu kan, dari pendapat kita sendiri untuk mau jadi apa. Yang penting yang terbaik lah untuk masa depan begitu. Kalau saya pun macam boleh ada macam bila dorang mungkin tahu dari segi kehendak kita, atau macam bila kita sakit begitu dorang tahu apa yang perlu dilakukan begitu. Tapi dorang tidak tahu dari segi macam apa sikap begitulah. Mungkin some of teenagers ada yang macam apa, dorang tidak rapat sama parents, so it's hard for parents to know their children well begitu. So yalah, it's yes and no gitu. Kiranya dari well-being lah gitu. Kita punya sikap, attitude and such. Okay. Kita pergi next soalan. So untuk next soalan adalah nyatakan, describe your parents. Kalau boleh describe both lah, ibu dan bapak sekali. Macam mana dorang di rumah, macam mana dorang di public and such. Kita mulakan dengan kalau mama, dia jenis orang yang calm, tapi dia juga tegas begitu. Dia jenis yang kalau tidak boleh ini tidak boleh lah begitu. Dia kalau dia mau bagi atau kalau dia mau bagi atau benarkan, dia mesti masa yang betul begitu. Kalau ini masa tidak betul begitu, macam yang it's not the right time for you untuk get something you want atau do this thing gitu kan, dia tidak akan bagi. So dia jenis yang begitulah, yang tegas. Kalau yang ini beginilah, tapi jenis tegas tuh dia tidak yang jenis macam apa. Dia bukannya macam marah tidak tentu, marah for no reason gitu. Tegas, dia lain lagi. Kalau bapak, dia jenis yang kuat main. Kuat main, suka joking gitu. Kalau orang tanya soalan serius gitu, dia akan dia slide jokes begitu. Baru dia jawab yang betul-betul last minute. But kalau mau compare to my mother begitu,
mama lagi tegas dari bapak begitu lah. Sebab kalau bapak dia bagi aja. Kalau mami saya, ya jenis orang yang boleh dikatakan tegas juga. Walaupun sekarang selalunya kalau di luar kan kamu nampak dia memang yang jenis kuat main begitu, selalu ketawa-ketawa melata. Dia di rumah pun sama juga. But then there will always be this one side of her kan yang kami takut juga lah sebab dia bukan, walaupun kamu nampak dia jenis yang cool, tapi dia tahu bila masa dia perlu tegas dengan kami begitu. Ya, gitulah. Dan kalau Daddy, dia jenis yang lebih chill lah begitu. Kalau mami marah, si Daddy yang comfort kami begitu. Dia macam our comfort punya person gitulah. Ya. And dia ni, kalau dia nampak kami buat salah, dia bukan juga jenis orang yang dia bukan, kalau si mami kan, dia nampak kami yang buat salah, dia akan baru satu kali kami buat begitu, dia terus tegur sudah. Itu sebab dia takut berlarutan lah dengan kami kan, dia takut kami buat balik lagi kalau dia tidak pernah tegur begitu. Tapi kalau yang Daddy kan, dia lain lagi sedikit. Kalau dia nampak kami buat salah kan, dia mula-mula diam dulu. Sebab dia juga jenis orang yang trusting Dia percaya yang kami bukan orang yang selalu berniat untuk buat sesuatu yang jahat begitu Tapi kalau dia nampak sudah kami buat kedua kali begitu, dia akan cakap dengan kami melalui mami juga selalu. Itu sebab tahu father kan, saya punya bapak dia macam apa dipanggil lah, dia macam tidak mau kami sakit hati dengan dia. Dia jarang marah, dia jarang marah kami. Memang terutama saya, dia memang jarang marah saya dari kecil Jadi setiap kali kalau dia marah sedikit pun kan, saya pandai yang macam sakit hati Jarang kena jarang. Bapak. Jadi bikin sakit hati. Kadang-kadang saya pandai menangis juga sampai sekarang. Jadi itulah dia bukan jenis yang terus cakap marah-marah begitu. Dia cakap pelan-pelan saja. Begitulah. Kalau boleh dia suruh si mami yang cakap. Jadi itulah kenapa si mami dia macam portrayed sebagai the bad guy in the family. Sebab dia yang selalu tegur kami itu ini. Dan kalau kami sakit hati dengan kata-kata dia, kami pergi tempat Daddy. Begitulah. Oke. Mungkin bagi saya, kalau dorang di rumah, memang dorang akan nampak garang di sana. Jadi dorang memang akan tegas, suruh kami itu ini gitu. Itu pun untuk kebaikan juga lah. Jadi, kalau dia di luar gitu, dia nampak macam ceria aja gitu, friendly gitu. Itu apa yang saya nampak lah gitu. Jadi di luar dengan di dalam rumah lain karakternya. Lain karakter. Begitulah. Mungkin sebab di luar dorang dengan halayak ramai, tapi bila di rumah dengan anak-anak macam tu. So dia bukan juga lain karakter kan, dia cuma macam di mana dia meletakkan personality dia macam tu. Oke. Macam mana pula dengan Oke, kalau saya ya memang begitulah. sama juga. Ya, sama juga. Cuma iyalah kalau untuk anak-anak memang perlu tegas begitu. Dan apa yang saya boleh describe orang kadang macam ikut siapa kemauan anak orang, kadang orang tidak ikut juga sebab pentingkan hal-hal lain begitu. Oh, maksudnya dorang memang memprioritize kemahuan dan keperluan kamu, tapi tengok juga apa yang perlu diprioritaskan macam itulah kan. Oh, oke. Itu dari segi karakteristik. Kalau dari segi dari kamu kecil sampailah kamu besar, apa satu benda yang valuable, satu benda yang berharga yang ibu bapa sudah ajar dan kamu ingat sampai sekarang dan kamu masih menggunakan nasihat itu sampai sekarang?
apa? Mungkin banyak, Pak. Kalau dari mami, saya rasa diorang saya rasa ini benda yang saya betul-betul mempelajari dari diorang dua kan. Dia bukan sesuatu yang diorang directly cakap dengan saya, Pak. Diorang tidak secara directly cakap dengan saya, tapi melalui cara diorang membesarkan saya, disitulah saya mempelajari benda ini. Kalau dari mami, dia telah mengajar saya bagaimana untuk survive di depan society, begitu. Dan juga dari si mami lah, saya bukan jenis orang yang rendah diri, bah. Walaupun saya kadang pandai insecure juga kan, tapi kadang sebagai seorang salah satu orang yang di society lah, saya bukan jenis orang yang rendah diri. So, mami saya kan, dia ajar saya, kalau ini orang tidak respect kau, dia bilang, kau bukan juga mau buat jahat dengan diorang, tapi melainkan jangan disebabkan orang lain treat kau badly, terus kau rasa macam diri kau ni tidak layak begitu. Tidak You have berharga. to berpegang dengan kau punya dengan kau punya pendirian dan kau punya confidence begitu. Asalkan kau bukan buat sesuatu yang salah. Kalau dari daddy, diorang macam kasih balance lah. Si daddy pula, dia ajar saya untuk tidak terlampau tinggikan diri. Like, walaupun kau pandai akan sesuatu, sepandai manapun kau, kita semua sama rata, bah. Sebanyak mana orang buat salah kepada kau, dan sebanyak mana kau buat baik kepada tu orang, kita semua masih sama di hadapan mata Tuhan. Jadi, ya itulah, dia ajar untuk bukan rendah diri, tapi rendah hati sebagai ialah anak Tuhan. Never stop untuk mendisiplinkan diri, kira-kira di mana saja. Gitu. Example macam jaga attitude, ataupun contoh kalau someone gives stuff begitu, jangan terus ambil because it's wrong begitu. Atau don't take stuff without anyone's permission, because dorang ada kasih tahu kalau ambil barang begitu sejak itu sudah dikira mencuri lah gitu. So sampai besar karena kasih biasa begitu, rasa sudah jadi kebiasaan. So kalau macam orang bagi barang jadi segan. Oh ya, mungkin taat pada agama lah. begitu. Paling penting. Terus hormat orang yang lebih tua begitu. Macam kami adik-beradik, saya sebagai adik harus hormat orang lah. Kalau selalunya orang akan dalam cakap lah begitu ya, orang akan cakap sesuatu, and kalau yang sesuatu yang bernilai itu banyak juga, tapi macam biasa aja lah untuk kami, tidak terlampau yang wow begitu. Jadi dalam nasihat yang begitu-begitu, dia macam a basic nilai murni yang perlu disematkan dalam diri. Oke, so kita pergi next soalan. Okay, so untuk next soalan pula, dia ada kira pernyataan juga. Okay, kita tahu kan tentang curfew hour, maksudnya limit masa untuk keluar macam tu. So di dalam rumah kamu, di dalam household kamu, adakah curfew hour? Adakah macam lelaki boleh keluar sampai jam gini, tapi perempuan sampai jam gini je? Atau parents tak pernah pun bercakap tentang curfew hour di rumah? Kalau yang itu kami tiada, sebab kami memang jarang keluar rumah, jarang. Jadi tidak dalam kelas bilang itu masa tiada. Sebab itu jarang. Oh, jadi disebabkan jarang keluar rumah, jadi parents pun tak pernah juga lah cakap pasal curfew hour, jam berapa perlu pulang. Ada juga, tapi mungkin tidak yang stick dengan itu je lah. Ada masa-masa dia juga. Masa-masa dia cakap lah maksudnya. Oh, oke. Tidak juga hari-hari begitu. Hari macam mesti jam begini iya, pulang. Iya, kami memang tidak juga anak-anak keluar rumah gitu dari dulu lagi. Kalau itu sudut pandangan perempuan di dalam adik-beradik.
Nah, kalau macam dari lelaki pula dalam adik-beradik macam mana? Mungkin kalau sama saya dorang selalu cakap juga lah, Oh, kenapa dia orang selalu cakap tuh? sebab kadang misalkan kuat keluar juga gitu. Tapi tidak juga terlampau jauh lah. Mendalam macam dari sini pergi Kundasan gitu juga lah. Nah, kalau sekarang boleh lah, kalau dulu tidak boleh. Oh, oke. Oh ya, betul juga lah kan. Jadi maksudnya kalau sekarang boleh sudahlah pergi jauh-jauh. Ya. Kalau limit masa dia tuh boleh lah macam bermalam di sana. Begitu lah. Boleh? Boleh. Oke. Susah mau jawab ini kalau nampak video diorang sudah. Oke. Kalau ikut yang saya tahu originally, pasal curfew hour ni, saya tidak tahu lah kalau pasal gender kan, mengikut apa yang dorang ibu bapa saya selalu cakap. Kalau lelaki memang lebih longgar sikit lah itu dia punya curfew hour, boleh lah. Ya, longgar sikit, fleksibel sikit lah daripada kami perempuan. Tapi disebabkan adik saya yang lelaki ni introvert, macam dia sampai sekarang langsung tidak perasaan mau keluar bah. Ya, keluar dan family pun dia tidak berapa suka. Jadi tapi saya rasa kalau lelaki memang kena benar lebih lama sikit lah. Dan kami perempuan kena suruh awal lah sebelum gelap, sebelum matahari terbenam mesti di rumah sudah. Begitu. Dan pasal kekerapan keluar rumah, kali saya pun tidak tahu lah, kali maybe 2 times a month, tapi mesti bagi tahu family pasal kami punya plan jalan beberapa hari sebelum itu hari kejadian, dan update dia apa-apa benda kamu buat ya sepanjang kamu di luar rumah lah ya gitu. Oh, sepanjang di luar tuh kena chat, kamu buat apa sudah, kamu di mana sudah, macam tuh. Begitulah selalu saya buat. Oh, oke. Kalau itu, kalau Ivi, macam mana pula dengan? Kalau saya masih boleh kira lagi berapa kali keluar rumah. Sebab lagipun saya masih lagi under 18, tidak boleh juga keluar rumah. Kalau keluar rumah pun mesti ada alasan yang kukuh. Alasan kuku macam mana tuh? Contohnya macam kalau saya mau beli barang untuk projek sekolah, yang saya betul-betul perlu tuh barang, saya tidak tuh barang, saya perlu guna besok tuh gitu, saya terpaksa tanya parents, especially mama lah. Tapi itu pun takut-takut juga mau tanya, so bukan 100% kena kasih benar keluar. Lagipun memang dari kecil kami tidak kena suruh kalau mau keluar sama kawan buat apa, dan yang kena marah, buat apa kalau mau keluar rumah sama kawan kau, tidak juga deh. Tidak perlu cerita. Ya, tidak perlu juga tuh. Kalau boleh jalan sama parents gitu. Bus macam yang saya rasa unfair bang. Kenapa kawan-kawan saya yang lain mama dorang kasih benar begitu, tapi bila sudah besar kena kasih balik-balik kena nasihat begini, sedarlah. Sebab lagipun di luar sana memang tidak selamat juga, especially perempuan, kami yang adik-beradik semua perempuan ini, begitu. Jadi kalau keluar rumah pun paling lambat pukul 5 begitu baliklah. Lagi bagus lagi awal kau siap jatuh balik begitu. Nggak boleh lagi singkat-singkat. Tidak boleh singkat. Oke, so itu tentang curfew hour di rumah. Tapi bagi pendapat kamu, patutkah ada waktu limit masa untuk keluar? Kalau kamu setuju patut ada, kenapa? Dan kalau kamu rasa macam dangam nih ada curfew hour di rumah, kenapa? Dia boleh patut sama ada juga tidak dia. Sebab ada masa-masa kita untuk mau pergi di mana-mana ke tempat begitu, yang penting macam pergi gereja begitu, so tidak boleh juga lah mau dilarang begitu kan. Tapi still mengikut masalah apa yang maksud saya bukan dorang yang bagi masalah, apa yang dimana
Dan kalau sesuatu event tuh kita Ya. ikut masa tuh juga begitu. Habis tuh juga balik juga. Oh habis itu terus pulang. Udah boleh lagi stay Tapi ya. tidak juga lah. Oh. So Apa? maksudnya ada juga patut juga ada give award, tapi kalau macam benda-benda important macam event gereja begitu mungkin tidak patutlah orang melarang. Cumanya ikut ketetapan masa tuh macam tuh. Jangan exceed masa tuh macam tuh. Yang penting minta kebenaran. Oke. Kan. Saya pun setuju. Salah mana pula? Kalau saya memang ada yang patut dan yang tidak patut. Lagi itu satu. Kayak kalau yang patut memang harus sebab ibu apa risau gitu. Misalnya dengan anak-anak dia gimana gitu. Kalau tidak balik gitu, balik masa yang patut balik tuh. Jadi itulah perlu ada. Kalau yang tidak patut macam yang adik saya cakap, ya ada sesuatu tuh kita kita perlu sebab contohnya macam kita ada pelayanan begitu dan kita di gereja. Jadi kalau kita macam bukan perlu lah macam sesuatu tuh yang kita macam perlu kasih siap time itu juga. Jadi itulah lewat sedikit balik gitu. Jadi saya rasa itu perlu dorang pertimbangkan juga lah. Kalau itu perlu itu masa juga dan tidak boleh esok deh sebab mungkin esok ada hal lain bayan gitu. Jadi itu begitulah perlu kasih pertimbangkan. Kalau di church juga lah, kalau di tempat lain mungkin tidak kali ya. Saya rasa memang patut sebab especially for anak perempuan begitulah. Tidak boleh juga keluar tanpa lewat malam begitu. So memang perlu ada curfew hour begitu. Saya pun rasa patut juga ada curfew hour. Satu, untuk disiplin lah. Supaya kalau anak-anak dia keluar sudah rumah kan, jauh pandang, tiada di depan pandangan ibu bapak sudah. Lain perangai itu banyak lah mau buat, coba-coba. Apalagi kalau berkumpul sudah dengan kawan, sama-sama ada ide gila-gila gitu. Betul. Jadi baguslah awal pulang sebelum kau ada ide-ide yang pelik-pelik nanti dibuat di luar pelik-pelik sana. begitu. Dan kalau gelap sudah begitu, makin ada banyak kes-kes yang bahaya yang boleh berlaku. Jadi baguslah itu ada curfew hour. Awal pulang sedikit chance masalah. Okay, next satu situasi. Dia pasal kamu udah nampak satu smartphone nih, dia sangat cool, sangat sleek, memenuhi kehendak kamu lah begitu, dan kamu mau tanya parents untuk belikan macam itu. Tapi pada masa yang sama, kamu nampak parents kamu berusaha dengan keras untuk memenuhi keperluan rumah. Contoh dia sewa rumah, barang dapur, kereta dan sebagainya. So, untuk situasi ini, macam mana kamu kendalikannya? Adakah kamu pergi tanya atau kamu ada cara lain untuk beli telepon tuh atau macam mana? Kalau saya, soalnya di situasi begini, saya tidak akan bagi tahu orang yang apa saya mau sebab tidak tahu, saya rasa awkward menanya. awkward mau menanya. Dia macam jadi tabiat sudah dari dulu lagi, dari kecil lagi, asal saya nampak sesuatu kan yang macam saya suka, saya tengok saja sampai saya lupa. saya tidak pernah macam mau tanya begitu sebab sejak saya dekat sekolah rendah lagi begitu kan, saya nampak yang saya start nampak sudah ada banyak orang yang bijak-bijak dalam pelajaran begitu. Saya pandai terfikir yang macam tiada ada pencapaian yang cukup untuk dijadikan alasan diorang berikan apa yang saya mau kepada saya Itu yang saya pikir. Jadi saya selalunya jarang minta dari diorang. Ya begitu. Apalagi kalau yang masa-masa kurang duit, lagilah awkward mau tanya. Bagus tolong diorang. Oke, begitu. Macam mana pula dengan Daphne? Kalau situasi begini, ya saya pun tidak berani tanya juga sebab memang
memang ada rasa betul-betul mau tanya begitu, tapi bila tengok balik, bila pikir balik, parents pun tengah berusaha bekerja untuk untuk kumpul duit, untuk keperluan rumah, keperluan masing-masing untuk harian itulah. Jadi it feels wrong untuk tanya begitu, sebab buat rasa diri macam selfish bang. Parents masih lagi working hard begini, tiba-tiba kau asking for new stuff, tapi kau masih ada lagi barang tu dan it's still working well begitu. So saya diam-diam saja, tunggu bila masa yang betul baru saya tanya. Selagi masih boleh guna, jadi selagi masih boleh guna, saya masih guna itu. Bersyukurlah apa yang masih ada. Memang tidak lah. Oh memang tidak, oke. Kenapa memang tidak? Sebab bukan keinginan kita aja yang dorang mau mau bagi begitu senang-senang. Sebab itu perlukan duit juga, perlukan duit yang cukup. Jadi di masa yang sama mau memerlukan duit yang cukup untuk perlengkapan rumah juga. Jadi kita tidak boleh ikut keinginan kita sendiri juga. Itu hak dorang lah untuk melarang begitu. Kalau saya ya memang tidak, sebab kalau perlu pentingkan apa yang anak-anaknya mau, yang kehendak saja bang, bukan yang keperluan begitu. Jadi perlu dahulukan yang penting dahulu. Kalau ada macam sesuatu yang kalau sesuatu sudah kepentingan itu sudah kena duluan, kalau ada mungkin duit lebih kan begitu, baru boleh penuhi kehendak anak dia begitu. Jadi maksudnya lebih baik duluankan Ya, dahulu ya. yang penting. Yang penting. Oke, so kita masuk lagi soalan yang terakhir untuk interview kita hari ini. Oke, kita masuk dalam satu hot topic di dalam teenagers, dalam alam belia, yaitu alam percintaan. So, bagi pendapat kamu lah, kamu dua, sebagai jangan kira masuk opinion orang tua. Mestilah orang tua cakap, oh lepas kamu 18 baru kamu bercinta. Oke, tolak tepi itu. Bagi kamu lah, sebagai orang belia kan, pada umur berapakah yang sesuai untuk bercinta? Dari segi aspek lah juga, pada umur pada umur berapakah dan kenapa? Pasti saya dulu. Oke. Mungkin kalau umur macam saya, mungkin boleh sudah lah. Oke, umur macam. Oke. 18 kan. 18 tahun ke atas. Oke. Saya ada dua opinion. Oke, dua opinion. Once kau become a teenager, whenever you're ready, bercintalah, begitu. Whenever kau rasa kau cukup matang untuk percintaan begitu, boleh bercinta. But for my second opinion, betul juga, mungkin kau hit 18 dulu, saya rasa begitu. Kalau kau cukup besar sudah, barulah bercinta. Sebab kalau bercinta ni it's something yang very difficult for teenagers yang pikiran dia belum masak untuk handle begitu. Sebab banyak yang perlu dipikir, mau kasih balance inilah, balance itulah begitu. So better prepare lah begitu before you step into alam percintaan ni. Kalau bagi saya umur berapa? Mestilah umur yang kita boleh berpikir dengan pemikiran yang matang sudah lah, tapi bukan yang matang sama orang tua begitu, yang kamu untuk kita punya umur juga lah. Bagi saya kalau
sudah boleh berpikiran begitu, saya rasa tidak masalah juga untuk masuk ke dalam alam percintaan. Jadi itulah saya rasa bagi saya umur yang saya tidak bagi tahu spesifik umur yang berapa, tapi kalau mungkin kalau yang dibawa macam masih lagi yang budak-budak begitu kan, tidak adalah sebab masih budak. Tapi kalau macam yang masuk sudah yang sekolah menengah begitu, tapi ada juga beberapa orang sekolah menengah yang tidak ada juga kan pikiran dalam. Jadi kalau saya begitulah yang boleh berpikiran dengan matang sudah begitu, boleh masuk dalam relationship sudah. Sebab kalau untuk alam percintaan ini sebenarnya saya rasa tidak masalah juga kalau untuk saya, sebab bagus juga kalau untuk kita punya experience sendiri, kita punya experience sendiri masa-masa muda kita gitu. Kita punya untuk kita berpikiran lebih terbuka lagi dengan keadaan dunia kan. Jadi tidak masalah juga kalau mungkin kalau dari sisi parents mungkin orang pikir apa yang kalau macam sudah bercinta-cinta budak-budak lagi, mungkin ada yang parents pikir kalau yang macam masih lagi kita kan masih budak-budak baru pikir begitu, budak-budak ya, tapi memang lah sebab kita masih lagi bawa jagaan orang, kita lah dong pikir masih lagi yang tidak boleh lah, kita tidak boleh. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya cakap boleh sebab ya itu untuk experience kita sendiri. So, mungkin di era dorang tuh misalnya di era dorang tuh apa tuh lain daripada era sekarang. Era kita ini yang lebih mencoba minda lagi. Jadi itulah lain sih dorang punya pandangan juga. Tidak boleh. Semua tidak boleh. Begitu. Jadi itulah pendapat saya yang untuk kita punya kematangan juga sendiri. Kalau saya, dia bukan juga pasal ini benda, saya bukan juga di atas pagar. Cuma apa yang saya pikirkan kalau pasal percintaan ini, saya rasa itu feeling kalau kau ada tuh itu perasaan sendiri, dia tidak salah bah. Sebab itu sesuatu yang kita tidak boleh elakkan. Yeah, it makin comes out lagi naturally orang bilang. makin lagi di usia-usia remaja ini yang kau baru membesar dan mau rasa feeling yang baru begitu kan. Memang tidak boleh juga itu elak. Jadi takkanlah kau mau paksa diri kau untuk stop kan. Jadi bagi saya itu feeling tidak salah juga, sebab kau boleh buatkan natural betul. Tapi pasal hubungan percintaan ini, itu yang saya rasa kau tidak boleh jalankan awal-awal bah. Sebab walaupun itu feeling dia comes out naturally, tapi ini hubungan percintaan ini kan dia sebenarnya jauh lebih kompleks dari apa yang orang-orang di luar sana kasih jadikan. Dia jauh lebih kompleks. Kalau kau awal-awal ada sudah nih hubungan, macam pelik sikit bah, sebab kau belum cukup matang secara emosi. Betul. Dan 2, kau berhabis mau janji-janji sudah mau kawin, tapi habis sekolah pun belum. Ada yang itu. bikin malu tahu, baru 14 tahun dulu. Berhabis I love you, demi kau saya sanggup buat apa-apa. Reda, Sekali lautan. sekali mau dating, naik bus awam saja sama-sama.
Usaha juga tuh. Usaha juga itu, tapi kasihan. Sebab itulah kau berhabis macam mau mau kawin-kawin sudah konon, padahal kau belum dapat pun pay for your own food. Betul. Sebab itu semua dari ibu bapa kau juga. Jadi rasanya macam kalau kau menjalankan hubungan percintaan dalam usia yang masih remaja kan, muda begini, dia macam tidak erti, macam sama juga dengan kawan, berkawan saja biasa, begitulah. Kalau sama saya bercinta tuh memang boleh, cuma yang penting harus pikiran matang lah. Oh sama juga. Macam lebih kurang apa yang dia cakap lah tadi. Apa sudah? Lepas itu yang boleh berpikiran saling memahami gitu. Bagi saya umur yang saya rasa tepat lah gitu. Umur yang tepat, Dalam umur 20 tahun begitu. 20 ke atas. 19 pun macam tepat juga, tapi saya rasa sedikit lah. Mungkin kematangan tuh belum di sana lagi gitu. Yap. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang umur dorang 20-an kan masih lagi bermain-main begitu. Iya, betul. Ada juga. Belum lagi matang betul lah orang bilang. Yang orang bilang berpikiran futuristik begitu. Iya, gitu. Jadi bagi saya itulah umur-umur yang tepat. 20 gitu. Oke, so that marks the end untuk interview kita hari ini. Oke, sebelum kita wrap up, jadi kamu bagi sepatah dua kata kepada parents kamu dan juga mungkin kepada parents di luar sana. Apa-apa saja bentuk sepatah dua kata yang kamu mau katakan. Siapa dulu mulalah. Oke, shalom semua. Kalau untuk kata-kata, bagi saya, ibu bapak memang sangat-sangat mementingkan sangat-sangat mementingkan apa yang terbaik lah untuk anak dia begitu. Tidak ibu bapak yang mengajar anak dia untuk yang tidak baik kan, mesti yang baik juga. Jadi kami semua sangat berterima kasih dengan parents yang sudah membimbing, yang sudah menjaga kami sejak kecil dan sampailah kami jadi begini, sampailah kami jadi seseorang yang berguna. Jadi kami akan terus menjadi seseorang yang berguna untuk kebaikan keluarga. Jadi untuk message kami untuk saya dengan adik-beradik yang lain sangat-sangat berterima kasih dan bersyukurlah mempunyai kedua orang tua yang menjaga, yang mendidik dan yang membesarkan kami dengan macam-macam lah karena kami semua. Jadi sangat-sangat bersyukur karena kedua orang tua kami menjaga kami dengan baik, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jadi kami sangat bersyukur. Hai, saya punya Dedi dengan Mami di sana. Walaupun tu nasi Mami sekarang. Terima kasih kerana sudah menjadi ibu bapa yang terbaik untuk kami. Teruskan usaha. Macam seolah-olah. Teruskan usaha. Kami sayang kamu dan juga kepada parents-parents di luar sana. Jangan pernah rasa mau putus asa dengan anak-anak kamu masing-masing. Betul? Terima kasih untuk ibu bapak saya yang ada di rumah. Karena macam apa yang dibilang tadi, menjaga kami dari kecil hingga ke dewasa ini, berpikiran
terus memberi kami pengajaran yang baik, terus memberi kami segalanya apa yang kami mau gitu, tapi kadang-kadang tidak juga. For both of my parents, kamu yang paling terbaik. Thank you sebab selalu bagi semangat sama kami. Even though kami tidak macam yang jarang kasih tahu perasaan gitu, but deep down, deep inside gitu, kamu memang selalu bagi semangat untuk kami lah. For the parents out there, please paham lagi perasaan anak gitu. Apalagi ya, cakap, please, macam mana? Mendekatilah anak kamu. Ya begitulah, mendekati lagi anak kamu, pahami lagi perasaan orang supaya relationship dengan anak itu tidak break lah begitu. Yes. Thank you sebab sudah diluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan untuk interview kita kali ini. Thank you. Okay.